Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Baiklah, ketemu lagi di channel kami pembelajaran kimia. Materi kali ini kita akan mempelajari materi SMA kelas 12, yaitu mengenai sel volta. Nah, apa itu sel volta? Nah, sel volta itu adalah bagian dari sel elektrokimia. Ya, dari kata sel elektro itu adalah listrik yang hubungannya dengan kimia. Jadi hubungan timbal balik antara listrik dengan kimia. Ya. Sini kimia menggunakan reaksi redoks. Ya, redoks. Sel elektronik dibagi dua, itu ada sel volta dan sel elektrolisis. Nah, apa itu sel volta? Nah, sel volta itu adalah suatu sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, energi kimia sini menggunakan reaksi redoks spontan. Reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Ini banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contoh, ini baterai. Ya, baterai ini dalamnya berlangsung reaksi redoks spontan, diubah menjadi energi listrik. Ada lagi aki, ya, untuk kendaraan bermotor. Ya. Berikutnya lagi ada sel elektrolisis. Tapi topik kali ini kita akan membahas sel volta. Ya. Nah, sel volta adalah tadi reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Redoks spontan. Banyak contoh reaksi redoks yang spontan. Misalkan logam Zn kita masukkan ke dalam larutan yang berisi, ini kalau di labor nampak ini ya, berisi larutan Cu2 positif. Ini boleh larutan Cu2 sulfat atau Cu, yang jelas larutan Cu2 positif. Ini terjadi secara spontan. Nah, reaksinya ini adalah Zn solid, ya, ini dalam ini direaksikan dengan Cu positif larutan menghasilkan, ya, larutan Zn2 positif dan terjadi endapan Cu. Nah, dalam ini terjadi reaksi redoks. Perhatikan bagi ini Zn dan beloknya berapa belok Zn? Belok 0 berubah menjadi, berarti mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan di sini larutan Cu2 positif menjadi endapan Cu dari positif 2 ke 0, berarti mengalami penurunan belok, berarti reaksi reduksi. Nah, ini contoh reaksi spontan. Nah, dalam reaksi ini energi listrik nggak bisa kita amati, ya, dengan elektron yang dikeluarkan, yang dilepaskan oleh Zn. Ingat, oksidasi itu sebenarnya peristiwa yang ditandai dengan pelepasan elektron. Jadi elektron yang dilepaskan Zn langsung ditangkap oleh larutan Cu2 positif. Jadi nggak bisa diamati listrik yang dihasilkan. Nah, bagaimana caranya supaya reaksi redoks spontan ini menghasilkan listrik? Ulangi, bagaimana caranya reaksi ini yang spontan ini supaya menghasilkan arus listrik? Nah, untuk itu dibuatlah rangkaian arus listrik, rangkaian sel volta. Ya. Jadi, supaya reaksi redoks spontan ini menghasilkan arus listrik, dibuatlah rangkaian sel volta. Ya. Nah, sebelumnya kamu tahu dulu ada bagian dalam sel volta ini yang kamu harus tahu, ya. Yang pertama itu dalam sel volta ada elektroda,
ada elektroda. Ya, elektroda adalah kutub-kutub listrik. Ya, kutub-kutub listrik. Tempat terjadinya reaksi redoks. Ya, jadi itu dibagi dua. Nanti ada katoda. Katoda ini adalah kutub listrik yang bermuatan positif. Ya. Dan ada elektroda. Elektroda kutub yang bermuatan negatif. Katoda ini tempat berlangsungnya reaksi, di tempat reaksi reduksi tempatnya. Sedangkan elektroda tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Ingat, jadi elektroda ada dua, katoda dan anoda atau anode. Ya. Katode positif, anode negatif. Katode reduksi, anode oksidasi. Boleh disingkat dengan ini. Katode positif, anode negatif. Nah, kapan supaya kamu nggak kenal yang berbeda di dalam sel yang kedua. Ini kutubnya. Kalau reaksinya katode reduksi, anode oksidasi. Ini lihat. Kutubnya pakai kepan, reaksinya pakai crown. Jadi katode kutub positif, anode kutub negatif. Reaksinya katode reduksi, anode oksidasi. Nah, kalau kamu udah tahu ini, berarti kita kembali ke sini. Paham ya? Nah, di sini tadi oksidasi apa? Oksidasi adalah Zn. Berarti sini Zn. Kalau kita buat Zn di sini, Zn. Berarti Zn kutub. Zn mengalami oksidasi. Berarti Zn kutub negatif. Nah, bertindak sebagai anode. Berikutnya, sini Cu mengalami reduksi. Sementara reduksi itu katode, berarti sini positif, berarti ini Cu, ya, tembaga kutub positif. Jadi Cu bertindak sebagai katode. Kamu harus paham ya. Jadi sini Zn mengalami oksidasi. Nah, supaya reaksi ini berlangsung, ini kita hubungkan dengan kabel. Ini kabel nih. Kabel. Lalu kita deteksi nih dengan alat namanya voltmeter. Ya. Baru kita hubungkan lagi kemari ya ini. Nah, perhatikan. Dalam reaksi anode Zn ini Zn ya. Ini Zn akan teroksidasi. Ingat ini oksidasi kan? Zn kan? Ini oksidasi. Jadi Zn ini lama-lama dia akan menipis, larut. Reaksinya berarti di anode kutub negatif terjadi reaksi oksidasi. Berarti Zn-nya ini lama-lama akan menipis. Jadi Zn yang ini Zn ini menjadi Zn 2 positif tambah 2 elektron. Berarti sini mau sini Zn 2 positif. Jadi di lambung anode Zn positif tambah banyak. Ya. Nah, elektronnya ini akan mengalir dari sini nih, elektronnya akan lewat melalui kabel. Ya, jadi akan menghasilkan arus listrik. Dapat diukur pakai alat voltmeter itu berapa volt bisa dihasilkannya. Itu langsung sini elektronnya, langsung sini elektron, langsung masuk ke dalam ini elektron. Nah, elektronnya ini ditangkap oleh larutan Cu 2 positif. Sehingga hasilnya reaksi ini adalah reaksi reduksi di sini.
reduktif, ya reduktif berarti Cu 2 positif menangkap elektron, ya 2 elektron menghasilkan Cu. Ya berarti di sini terjadi reaksi ini. Nah, ini reaksi di sini, ini reaksi di katode, ini di anode. Nah, di sini Cu ini sebagian mengendap. Berarti di katode ini kekurangan Cu2 positif. Kurang dia terus sebagian udah mengendap. Di sini kekurangan positif, di sini kelebihan positif. Berarti reaksi ini nggak seimbang. Jumlah ion-ion di sini di dua lagu ini tidak seimbang. Supaya seimbang, dibuatlah nanti namanya jembatan garam. Nih, dihubungkanlah dengan jembatan garam. Jadi jembatan garam itu berfungsi untuk menetralkan ion-ion yang berada di anode maupun di katode. Nah, apa jembatan garam? Adalah jembatan yang dibuat dari sini agar-agar dikasih garam banyak-banyak, ya baru didinginkan. Misalkan garam itu garam KCl boleh, NaCl boleh. Nah, karena di sini kelebihan positif, masuklah sini Cl negatif. Jadi untuk mengimbangi ion di sini masuklah negatif, Cl negatif. Sini lagi, karena ini kekurangan positif, sini masuklah di sini ke sini ion K positif. Jadi itulah fungsi jembatan garam untuk menetralisir, ya, jumlah ion-ion yang di katode dan di anode. Jadi kalau nggak ada ini, nggak menjelaskan reaksi. Jadi boleh kamu lihat di YouTube Bapak tuh, di channel kami Artidias, kamu lihat ya eksperimen ini, ya yang ada situ ya. Jadi kalau ini dicopot ini, reaksi ini nggak akan berlangsung. Nah, jadi kamu harus tahu bagian-bagian dalam sel kota pasti ada elektrode. Kalau ini elektrodenya, anodenya Zn, ini katodenya Cu. Anode negatif, katode positif. Anode tempat terjadinya reaksi oksidasi, katode tempat terjadinya reaksi reduksi. Ya, di sini di ruang anode elektrodenya akan larut berkurang dia, ini dia akan larut berkurang. Sementara di katode sini akan terjadi endapan, Ingat ya, tidak akan mengendap dia. Sini berkurang elektrodenya, sini mengendap. Nah, gambar ini ya boleh kita persingkat. Karena nggak semua orang pandai menggambar ya, menggambar. Bersingkat dengan notasi ya. Jadi gambar ini bisa dipersingkat namanya dengan menggunakan notasi sel. Saya ulangi, gambar yang banyak ini bisa dipersingkat ya dengan notasi sel. Apa rumusnya? Nih, rumusnya gini, anode dicelupkan dalam larutan. Ini anode, larutan elektrolitnya dihubungkan dengan jembatan garam. Ini baru larutan, lalu katode. Ya, ini rumus umum notasi sel volta. Nah, kalau gambar kita ini, rangkaian ini berarti, ayo, anodenya adalah Zn, masukkan ke dalam Zn 2 positif, dihubungkan dengan jembatan garam. Ini garam tanda 2 ini, baru larutannya Cu 2 positif dan katodenya adalah Cu. Jadi notasi ini sama artinya dengan gambar ini. Ini artinya, gambar ini artinya aliran elektron ya, arah aliran elektron. Nah,
Oke. Yang tadi kita membuat elektroda antara Zn dengan Cu. Ya. Nah, Zn itu tadi anode, Cu katode atau Zn negatif, Cu positif. Zn oksidasi reaksinya, Cu reduksi. Sehingga notasi selnya tadi Zn menjadi Zn 2 positif, jemputan garam, Cu 2 positif dan Cu. Ini notasi selnya. Sekarang bagaimana kalau kita ganti elektrodenya? Misalkan kita ganti antara Zn dengan Cu, atau antara Zn dengan Ag, atau antara Cu dengan besi atau yang lain. Ya. Ingat, apabila dua elektroda yang berbeda ini dapat membentuk sel volta, pasti di antara itu ada satu yang teroksidasi, satu yang tereduksi. Itu pasti. Sekarang pertanyaan, bagaimana Pak cara menentukan yang mana teroksidasi, yang mana tereduksi? Kan misalnya kan? Tadi jelas lah ini jelas, ini Pak jelas. Sekarang Zn dan Ag, yang mana katode, yang mana anode? Itu Cu, yang mana katode, yang mana anode? Nah, untuk mengetahui ini yang mana katode dan anode, kita harus tahu dulu potensial elektrode. Ya. Untuk mengetahui yang mana katode dan anode, kita harus tahu dulu potensial elektrode suatu logam. Ya. Jadi untuk mengetahui potensial elektrologam ini dibandingkan enggak? Dibandingkan, nanti ada pembandingan dengan gas hidrogen. Nah, jadi disepakatilah, ya disepakati reaksi pada enol atau reaksi pada potensial elektroda adalah reaksi reduksi. Berarti kemampuan mereduksi. Ya. Jadi misalkan ini tadi Zn 2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Zn. Ini reduksi. Berarti ini enolnya, ini gitu ya. Enol. Cu 2 positif 2 elektron menghasilkan Cu. Ini mereduksi semua nih. Sepakati, ya kan? Nah, jadi enolnya ini tadi ini minus 0,76 volt. Artinya kemampuan mereduksi ini sebesar minus 0,76 kemampuan mereduksinya. Setelah dibandingkan dengan tadi gas hidrogen ya yang dibanding. Sedangkan Cu berarti positif 0,80 volt. Jadi artinya semakin kecil nilai apa? Nilai enol suatu elektroda, maka semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Sebaliknya, semakin besar nilai enol, nilai potensial suatu elektroda, semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Gitu ya. Jadi kita gini. Nah, berarti ini kan jelas tadi, berarti ini mengalami apa nih? Oksidasi. Karena kecil ini mengalami reduksi. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, ini lihat tabel. Kalau nggak lihat tabel, boleh juga dalam deret volta. Ini untuk mengetahui deret kereaktifan logam. Nah, apa itu? Perhatikan. Deret logam ada Li, Ca, Na. Lihat kalau Bapak Kasar nanti meninggal, ya. Alamat mana, zaman, federasi, nikah, senang, pembagian harta, kerupuk, hangus, agak, pahit, au, ya. Ini logam semua. Ini urutan kereaktifan gitu.
Ya, urutan keaktifan ini deret volta. Ini artinya apa? Ini semakin dia ke sana, semakin mana nih, ke kanan, semakin E0-nya semakin besar. Semakin besar. Berarti semakin mudah, berarti semakin mudah terreduksi. Gitu. Macam tadi ya, pastikan. Antara Zn dengan Cu. Mana yang besar nih? Mana yang besar? Mana yang besar nih? Cu besar kan? Berarti Cu positif, ini nih. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang ini oke. Sekarang Jn dengan Ag. Mana Jn? Nah, dengan Ag. Berarti Jn lebih mudah mengalami. Berarti kutub negatif. Ini kutub negatif. Ini kutub positif. Berarti ini anode, ini katode. Gitu. Ini lagi Cu dengan Fe. Mana Cu? Nah, lihat nih, Cu. Mana Cu? Ini Cu dengan Fe. Fe. Mana lebih besar? Berarti Cu kutub berarti positif. Ini kutub negatif. Berarti Cu sebagai katode, ini sebagai anode. Gitu. Paham ya? Jadi untuk mengetahui mana anode, kita dari volta ini disuruh berdasarkan E0-nya gitu. Ya, jadi kamu harus hafal dari volta, dan juga kamu harus hafal dulu valensinya. Coba, ayo. Ri valensi berapa? Ri valensi? Ayo. Satu ini, dua, ini, satu. Ayo, ini, dua ini, tiga ini, dua ini, dua. Ini dua, ini dua, ini dua, ini dua, ini satu, ini dua, ini dua, masalah, ini satu, ini tiga. Nah, valensinya. Jadi kalau demikian, berarti bisa kita jawab ini. Ayo, berarti Cn dengan Ag, berarti Cn sebagai anode, Ag sebagai katode. Berarti ayo apa notas Zn? Zn 2 positif jemputan garam, Ag positif Ag. Kan anode dulu kan? Berarti Fe 2 positif, Cu ini itu dia. Ini yang oksidasi itu baru yang reduksi. Sekarang kamu sudah bisa menentukan yang mana katode, yang mana anode berdasarkan deret volta atau berdasarkan potensial elektrode suatu logam.